Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya, teman kamu, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan ya. Kemarin kita sudah banyak sekali mempelajari atau mendiskusikan banyak hal yang bisa merubah hidup kamu. Alhamdulillahnya banyak sahabat Pagar Kehidupan yang semakin banyak terbantu mengenai banyak hal dalam hidup mereka ya. Salah satunya mungkin kamu. Coba pikirkan, hal apa sih yang bisa membuat kamu terbantu dari materi yang saya bagikan di Pagar Kehidupan? Kalau memang ada yang bisa membuat kamu terbantu, alhamdulillah puji Tuhan, karena memang tujuan awal saya adalah membantu kamu, mengeluarkan kamu dari setiap masalah yang ada dalam hidup kamu. Nah, ngomong-ngomong soal masalah dalam hidup, kali ini kita juga akan mendiskusikan kembali teman-teman mengenai sebuah topik yang paling banyak di request atau paling banyak diminta oleh para sahabat Pagar Kehidupan yang sering kali berkomentar di YouTube. Oleh karena itu teman-teman, yuk tanpa banyak basa-basi izinkan saya sebagai sahabat kamu masuk ke dalam telinga kamu, membuka cakrawala pikiran kamu kembali untuk membedah sebuah topik yang akan kita bahas kali ini. Topik yang akan kita bahas kali ini apa mas bro? Topik yang akan kita bahas di hari ini adalah mengenai perbedaan antara rasa percaya diri dan perasaan sombong. Betul. Banyak sekali sahabat Pagar Kehidupan di bagian komentar YouTube yang mengatakan begini, Mas bro, bikin topik tentang bagaimana caranya supaya tidak sombong dong, karena pasti bisa membantu banyak teman-teman deh. Mas bro, gue enak banget sama temen gue yang sombong, tolong dong bantuin gue, ajarin gue cara gak sombong. Nah akhirnya, saya pikir-pikir bener juga. Kenapa saya sudah banyak membuka materi-materi yang dalam, tapi masalah sombong ini kok tidak dibahas? Nah sekarang saya tanya dulu sama kamu. Kamu kalau saya tanya selama ini pernah sombong, kira-kira kamu nih sebagai sahabat Pagar Kehidupan yang setia mendengarkan Pagar Kehidupan ya, pernah nggak sih kamu mungkin sekali aja sadar bahwa diri kamu sombong? Kalau kamu sadar bahwa diri kamu sombong itu alhamdulillah, karena saya punya kabar buruk. Kabar buruknya, biasanya kalau kamu mengatakan, enggak mas bro, gue gak pernah sombong, itu berarti kamu sombong. Loh kok kenapa? Karena orang sombong jarang sadar bahwa dirinya sombong. Itu fakta. Nah sekarang, saya akan memberikan kamu semacam gambaran besar. Kenapa sih ya, kok dalam hidup ini rasa pede dan rasa sombong itu bisa ketuker-tuker gitu loh. Ada yang pede jadi sombong, ada yang sombong tapi katanya pede, padahal bukannya pede, tapi malah sombong. Ya, itu berbahaya. Nah, faktanya begini nih, tolong dengerin baik-baik ya. Sebenarnya orang yang sombong itu adalah orang yang salah paham tentang kehidupan. Nah, kesalahpahaman mengenai pede dan sombong ini lucu teman-teman. Lucu banget. Selucu apa mas bro? Lucunya begini nih, dengerin baik-baik, saya akan memberikan contoh ya. Kamu pernah gak sih memikirkan bahwa, lebih baik gue sombong. Daripada gue minder mas bro, lebih baik gue sombong. Akibatnya apa? Kamu mengatakan bahwa asli gue ganteng banget. Woi teman-teman, gue ganteng. Woi teman-teman, gue berkarisma men, gue berkarisma. Hai cewek, kamu kangen ya sama aku? Kenapa kamu kangen? Karena aku berkarisma. Kamu kangen kan? Cie, gue berkarisma nih ye. Menurut kamu itu pede atau sombong? Kalau kamu mengatakan itu sombong, banyak loh orang yang mengatakan bahwa hal seperti ini namanya pede. Betul kan? Nah bagi kamu yang mengatakan bahwa itu pede mas bro yang barusan mas bro katakan, itu namanya kamu juga salah. Itu namanya sombong. Nah, kalau dari contoh kasus pertama tadi saja, kamu sudah ketuker-tuker, kamu adalah salah satu korban yang harus segera ditolong. Sekarang saya kasih fakta deh, ya saya kasih fakta dulu supaya kamu mungkin sedikit tersenyum, sedikit ketawa lagi, sambil memikirkan contoh kasus yang mungkin ada di sekitar kamu saat ini, yang kalau kamu saya ingetin, tiba-tiba kamu jadi inget gitu. Ya, contohnya gini, kalau kamu punya temen ganteng, ayo, bagi kamu yang cowok punya temen cowok ganteng, bayangin. Bagi kamu yang cewek punya temen cewek yang cantik, bayangin. Saya nggak menyuruh kamu untuk menjadi menyukai mereka, tidak. Saya hanya minta tolong kamu bayangin muka mereka sekarang. Sambil kamu bayangin muka mereka sekarang, saya tanya lagi sama kamu. Apakah kalau temen yang kata kamu ganteng atau cantik ini, tiba-tiba mereka mengatakan, bro, gue ganteng banget, asli gue ganteng banget. Atau mungkin kalau yang cewek, gila ya sis, gue cantik banget, asli gue cantik. Kalau tiba-tiba mereka mengatakan itu terus depan muka kamu, lama-lama kamu belenek gak? Lama-lama kamu mual gak?
Lama-lama kamu merasa nggak sih kalau kegantengan mereka, kecantikan mereka, ketika mereka memamerkan kecantikan dan kegantengan mereka secara sombong, kira-kira luntur nggak tuh kegantengan mereka dan kecantikan mereka? Jujur, ganteng dan cantiknya akan luntur. Itu fakta kalau kamu sombong. Begitu juga dengan orang pinter. Orang pinter punya ciri khas, dia nggak usah ngatain bahwa diri gue pinter, nggak. Orang pinter itu kalem. Tapi begitu dia ngomong, semua yang keluar dari mulutnya itu bisa membantu orang dan membuat orang mengatakan dia pinter. Nah sekarang bayangin, kalau ada orang yang beneran pinter, terus mengatakan dirinya asli men gue pinter banget. Hai semua, gue pinter loh, asli gue pinter. Kira-kira kalau kamu mendengarkan perkataan itu dari orang yang sebenarnya pinter, tapi dia memamerkan dirinya dengan perkataan begitu, kamu belenek nggak? Belenek, malah kamu jadi ilfil. Betul? Iya kan? Dengan kata lain, biasanya orang yang benar-benar punya emas dalam diri mereka, mereka nggak memamerkan emasnya teman-teman. Cowok jadi ganteng karena dia tidak mengatakan bahwa gue ganteng. Tapi karena memang dia ganteng dan dia tidak memamerkan kegantengannya, gantengnya tambah keluar. Begitu juga dengan cewek cantik. Cewek cantik yang nggak sok cantik itu lebih cantik. Cowok ganteng yang nggak sok ganteng itu lebih ganteng. Begitu juga dengan cowok pinter, cewek pinter. Gak usah ngomong, gue pinter men. Asli gue pinter. Gak usah, kamu ngomong aja. Diskusi aja, ngobrol aja, presentasi aja. Kalau kamu beneran pinter, orang tahu, ini orang pinter. Betul apa enggak? Nah begitu juga dengan hal lain yang mungkin lebih dalam. Menganggap bahwa misalnya gini, bro, gue senang banget deh, kenapa? Gue berprestasi mulu dalam karir gue, bagus. Tapi ada loh satu sifat yang bisa membuat kamu dalam seketika waktu itu juga prestasi kamu langsung masuk ke dalam jurang. Sifat itu adalah sifat sombong. Sifat sombong itu bahayanya bukan main teman-teman. Karena sifat ini bisa membuat kamu masuk ke dalam jurang seketika itu juga kalau kamu tidak sadar bahwa kamu sombong. Nah sekarang mas bro, oke, tadi lu udah ngejelasin bahwa orang yang punya emas dalam dirinya, dia pasti tidak pernah memamerkan emas itu ke publik, betul. Nah sekarang pertanyaannya gini, kenapa sih kok sombong itu dilarang mas bro? Kenapa kok sombong itu kira-kira bikin orang jadi belenek? Jawabannya simple. Kamu harus sadari bahwa selalu ada manusia yang lebih dalam segala hal daripada kita. Sekali lagi saya ulangi ya, selalu akan ada manusia yang lebih daripada kita dalam segala hal. Taruhlah ceritanya kamu pintar. Sepintar-pintarnya kamu, pasti akan ada orang yang lebih pintar dari kamu. Seganteng-gantengnya kamu, akan ada orang yang lebih ganteng daripada kamu. Secantik-cantiknya kamu, sekaya-kayanya kamu, sepopuler-populer kamu, akan ada orang yang lebih daripada kamu. Itu fakta. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah begini, kalau memang semua orang ada yang lebih baik daripada kita, kenapa kita merasa bahwa kita itu paling? Satu kata yang membuat orang itu menjadi sombong adalah kata paling. Gua paling ganteng, gua paling cantik, gua paling berkarisma, gua paling pintar. Kata paling itu yang membuat kamu jadi sombong. Dan kamu tidak sadar di kiri kanan kamu orang-orang pada muntah, pada belenek. Pada muntah, pada belenek. Fakta, itu serius. Itu fakta. Nah sekarang kita akan belajar secara lebih dalam lagi. Saya akan memberi kamu sebuah filosofi ringan yang bisa membuat kamu menyadari bahwa kita sebagai manusia ini sebenarnya tidak pantas sombong. Filosofinya, saya selalu paling senang menggunakan semut. Ya, entah kenapa semut itu walaupun kecil, tapi mereka sangat menarik saya untuk menjadikan sebagai filosofi kehidupan. Begini, kita harus mengakui ya, bahwa dari semua ciptaan Tuhan, semut itu termasuk ciptaan Tuhan yang paling cerdas. Contohnya begini, semut itu kecilnya bukan main teman-teman. Tapi semut walaupun kecil, katanya dia bisa mengangkat banyak barang yang beratnya jauh lebih berat dibandingkan berat badan mereka. Itu fakta. Segerombolan semut itu walaupun badannya kecil, tapi mereka bisa loh menurut ilmu pengetahuan mengangkat benda-benda yang beratnya bisa 10 kali lebih berat daripada mereka. Nah kok bisa? Karena mereka cerdas. Kita harus akui mereka cerdas. Nah sekarang,
Kalau seandainya kamu bisa bergaul dengan semut, seandainya kamu bisa bergaul dengan semut, seandainya juga tiba-tiba ada semut yang sombongnya bukan main, kamu ketawa nggak? Kamu harus ketawa. Kenapa? Karena secerdas-cerdasnya semut, dia punya keterbatasan akal yang tidak bisa sampai kepada akal seperti halnya manusia. Sepandai-pandainya semut, dia tidak akan bisa mengetahui gimana ya cara masak nasi goreng. Sepandai-pandainya semut, dia tidak akan bisa mengetahui gimana ya caranya membuat mobil. Sepandai-pandainya semut, dia tidak bisa punya intelijensa, kepintaran yang bisa menyerupai manusia. Kenapa? Karena memang batas kecerdasan mereka diciptakan Tuhan ada batasnya. Hanya mentok secerdas-cerdasnya sebatas semut cerdas, titik. Nah, begitu juga dengan manusia, teman-teman. Ada banyak manusia sombong seolah-olah dia sudah mengerti akan segala hal. Padahal faktanya, manusia, kalau kita jadikan semut tadi sebagai filosofi, manusia pun kecerdasannya ada mentoknya. Kamu nggak percaya? Oke, saya kasih contoh. Anggap saja sekarang kamu ahli fisika. Saya akui kamu ahli fisika. Kamu jago banget fisika. Saya akui. Alhamdulillah kamu jago fisika. Tapi sekarang saya tanya, di balik kecerdasan kamu sebagai seorang ahli fisika, apakah kamu juga menguasai olahraga dengan lebih dalam, sedalam, atau secerdas kamu menguasai fisika? Kalau kamu mau jujur sama saya, pasti jawabannya tidak. Begitu juga dengan kamu yang menguasai hal lain. Anggap saja kamu seorang ahli matematika, kamu profesor matematika. Pertanyaannya juga sama, apakah kamu juga menguasai bidang lain seahli kamu menguasai matematika? Jawabannya tidak, dan tidak akan pernah. Kenapa? Karena kapabilitas otak manusia hanya bisa menguasai satu hal sampai mentok. Hanya satu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang kita sebagai manusia hanya bisa punya kapasitas menguasai satu hal sampai jadi ahli, lantas kenapa kita harus jadi sombong? Padahal kita manusia tidak akan mungkin bisa menguasai semua hal selayaknya manusia super. Tidak akan pernah bisa. Manusia hanya akan bisa menjadi spesialis di satu hal saja. Itu fakta dan boleh kamu lihat di sekitar kamu. Kalau kamu lihat di sekitar kamu, dari ujung pandangan kamu ke ujung pandangan yang lain, kamu ngerasa nggak sih bahwa semesta alam ini sebenarnya kompleks? Nggak usah jauh-jauh. Kalau kamu sekarang seorang ahli biologis, kamu sadar nggak bahwa sebagai manusia nih kita nih, dari sel DNA-nya saja, manusia itu sudah sangat kompleks loh. Nah, sekarang bayangin, kita baru berada di tubuh kita sendiri aja, sebagai manusia, tubuh kita sudah kompleksnya bukan main. Bagaimana kalau kita berusaha menguasai semesta alam dari ujung ke ujung? Sanggup nggak kita? Nggak akan pernah sanggup. Tidak akan pernah sanggup. Nah, kalau faktanya kita tidak akan pernah sanggup menguasai semua hal, kenapa kita sebagai manusia harus sombong? Sombong itu bukan hak kita. Kenapa? Karena kecerdasan intelektual sejati hanya milik siapa? Hanya milik yang menciptakan semesta alam. Siapa itu? Betul, Tuhan semesta alam, Sang Pencipta. Nah, dari situ harusnya kita bisa sadar, iya juga ya mas bro, gue sadar. Bener juga nih penilaian lu, bener juga nih perkataan lu, bahwa kalau kita lihat dari sudut pandang itu, kita manusia emang gak usah sombong dan gak bisa sombong ya. Karena secerdas-cerdasnya kita paling mentok hanya bisa menguasai satu hal saja ya. Bener kan mas bro? Betul. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya gini mas bro. Oke, gue udah sadar perbedaan antara sombong dan percaya diri. Lantas pertanyaan berikutnya adalah, cara menjadi pede itu gimana sih mas bro yang bener? Gue males nih jadi orang sombong, tapi gue butuh pede juga kali. Gimana caranya supaya kita jadi pede? Nah, caranya ada. Kamu dengarkan saya dan kamu bisa langsung praktekkan saat ini juga supaya kamu bisa menjadi orang pede. Caranya itu cuman dua. Bener, cuman dua. Yang pertama adalah begini. Kalau kamu ingin menjadi orang yang percaya diri, sombonglah. Loh, kok sombong? Bener, kalau kamu ingin menjadi orang yang percaya diri, sombonglah, tapi sombongnya berbisik. Bener, sombongnya berbisik. Sombong yang berbisik itu adalah percaya diri. Contoh, yang biasanya kamu mengatakan, aku adalah manusia yang ganteng, aku adalah manusia yang berkarisma, aku adalah manusia yang cantik. Sekarang kamu katakan itu juga, tapi dalam hati. Kamu katakan begini, aku adalah orang yang ganteng.
asli gue ganteng banget, asli gue cantik banget. Kamu katakan itu, tapi orang lain gak perlu denger. Kalau orang lain gak denger, cuman diri lu doang yang denger, lu akan jadi pede. Cobain praktekin, ya. Coba sekarang kamu praktekin sekarang juga. Kamu katakan deh, misalnya kamu laki-laki bilang, asli gue ganteng banget, asli gue mirip sama Tom Cruise, asli gue mirip Brad Pitt. Kamu katakan itu, rasanya pede kan? Bener gak? Begitu juga dengan kamu yang cewek, kamu katakan, asli gue cantik banget hari ini, mata gue keren banget. Kalau kamu mengatakan itu dalam hati, jadinya pede. Jadi kalau kamu ingin jadi pede, sombonglah, tapi berbisik. Jangan sampai orang lain denger. Itu cara pede yang paling simple. Ngerti kan? Gampang kan? Coba praktekin. Pasti bener. Nah, yang pertama adalah itu. Yang kedua, yang gak kalah penting, kamu harus sadar bahwa orang yang paling pede adalah orang yang paling rendah hati. Sekali lagi, orang yang paling pede adalah orang yang paling rendah hati. Kalau kamu ingin menjadi orang yang pede, jadilah orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu adalah orang yang selalu menaruh di pikiran mereka bahwa selalu ada langit yang lebih tinggi dari langit yang gue punya. Sekali lagi, selalu akan ada langit yang lebih tinggi dari langit yang gue punya. Selalu ada orang yang lebih baik daripada gue. Selalu ada orang yang lebih pintar, lebih ganteng, lebih cantik, lebih spesial daripada gue. Karena itu gue harus berendah hati. Udah, cuman dua ini aja. Dalam waktu sekejap, kamu akan menjadi orang yang percaya diri. Simple kan? Nah, mulai detik ini, saya gak mau lagi ngelihat sahabat pagar kehidupan atau mendengar sahabat pagar kehidupan yang sombongnya bukan main. Karena saya tidak mau, kalau kamu sombong, banyak orang terkena sindrom muntah. Karena memang benar, ketika kamu sombong akan ada orang yang terkena korban virus muntah karena belenak, ya. Kamu tidak ingin sekitar kamu menjadi belenak dan muntah, hindari sikap sombong, jadilah manusia yang percaya diri dengan cara yang saya bagikan barusan ini. Silakan praktekkan dan lihat hasilnya. Kamu suka dengan video ini? Silakan subscribe ya. Saya tunggu kamu di video berikutnya. Silakan subscribe. Masih ada saya, sahabat kamu, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.